Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada video ke-13 kali ini, kita akan menyelesaikan tentang pengembalian buku dan proses perpanjangan, di mana kita akan memasukkan kode buku dan akan menampilkan data peminjam di sini, data buku dan data peminjam detail. Kemudian kita akan melakukan pengembalian buku dan juga nanti kita juga akan menambahkan untuk perpanjangan. Jadi pada video ini akan ada tiga proses, yaitu proses untuk menampilkan data peminjaman, kemudian proses pengembalian dan proses perpanjangan. Untuk itu kita akan mulai dari tab yang kedua. Sini ada masukkan kode buku, ya, kita klik, dan pada on action di sini ya, kita akan menampilkan load data peminjaman, ya, load data peminjaman, ya. Mungkin ini dulu yang sebelum kita pindah ke tempat yang lain. Jangan lupa ini kita save supaya berubah ya di perpustakaan, ya, di kode program. Kita cek pada file XML-nya. Sekarang kita lihat, di sini ada load data peminjaman, create method load data. Oke. Nah, kita sudah dibuatkan sebuah fungsi, ya, atau method pada main.java, ya, yang mana nanti ini akan menjalankan perintah yang kita buat di action di sini. Oke, pertama untuk prosesnya itu adalah kita siapkan terlebih dahulu, ya, sistem. Jadi hampir sama, nanti mungkin seperti ada di atas gini, ada pertanyaan, ya. Ya. Nah, cukup menarik karena kita akan menampilkan datanya ke dalam list view. Nah, berarti nanti kita akan membuat sebuah array list, ya, di situ. Kita akan membuat array list. Itu nanti pertama kita mengambil dulu datanya. Untuk mengambil data kita gunakan string query select bintang from, ya, dari kita cek dulu di sini supaya namanya sama, ya. Peminjaman. Nah, kita pakai nama peminjaman, from peminjaman, where, di mana di peminjaman ini kode buku. Oke, kita menggunakan di mana kode buku yang digunakan adalah ini. Untuk kode buku kita akan menggunakan masukkan kode buku, tetapi di sini, ya, di sini kita cek dulu. Nah, kita berikan ID-nya, ya. Kalau kita belum menambahkan ID, kita harus mendeklarasikan ID terlebih dahulu. Ini mungkin hampir sama seperti yang ada di atas. Ini masukkan kode buku, tapi untuk namanya sedikit berbeda karena nggak boleh ID yang sama, ya. Masukkan kode buku, ya, pengembalian, ya, cukup panjang. Masukkan kode buku pengembalian, jadi supaya sudah sedikit berbeda. Jangan lupa kita deklarasikan terlebih dahulu untuk
namanya XML private text field, masukkan kode buku pengembalian ya, untuk membedakan dengan yang lain. Kalian yang ini ya, kita berikan juga apa ini, kita berikan nama list view peminjaman. Save. Private. Kita berikan ini termasuk dari list view ya. List view. Nah, ini di sini isinya adalah nanti kita mengisikan string semua. Ya. List view peminjaman. Ya. Oke, next berikutnya melanjutkan di bawah. Di sini masukkan kode buku pengembalian titik get text ya. Jadi kita akan mengambil data seperti ini ya, select bintang from peminjaman where kode buku. Kode bukunya kita akan mengambil berdasarkan apa yang diinputkan di sini. Jadi nanti akan mengambil data ini ya, akan menghasilkan ada kode buku, ada ID anggota, ada tanggal pinjam, ada pinjam ulangnya ya, nanti akan diambil nilainya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan result ya. Kita copy aja dari atas sini yang sudah pernah kita gunakan. Ya, ini aja ya. Kita copy, kita pastikan di bawah. Ini ada result connect query ya. Oke, kita akan mengambil, kita ganti untuk ID buku ya. Ini bikin baru ya, kita membuat variabel baru untuk menyimpan data di sini ya, karena kita sudah ada nilainya ya, jadi masukkan kode buku pengembalian titik get text gini aja. Kemudian kita buka sini, ada ID anggota. Nah, ID anggota ini tulisannya adalah ID anggota, sama persis seperti yang ada di field tabel ya, database. Kemudian di sini sebelum kita masuk ke yang lainnya ya, kita akan kan karena ini bintang ya, berarti kan mengambil data keseluruhan data ya, seperti itu. Kita juga akan mengambil data timestamps ya. Di sini tanggal pinjam ini kan strukturnya adalah timestamp. Kalau kita lihat pada struktur ya, ini timestamp, maka kita juga akan sama timestamp ya, tanggal pinjam ya. Result ya, ini di sini getnya get timestamp ya, pinjam. Kemudian kita juga membuat yang baru lagi ya, integer untuk nilai pinjam ulang ini ya. Nah, ini saya kok ininya tuh ada huruf besarnya ya.
Ya udah, nggak apa-apa seperti itu aja. Oke, jam ulang sama dengan result titik get integer ya, harus sama ya. Kalau yang diambil string maka get string, kalau yang diambil nilainya integer maka diambil get integer, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengambil data, nah di sini menariknya. Kita selain mengambil data dari tabel peminjaman, kita juga akan mengambil data dari buku dan anggota ya. Kalau kita lihat di sini di bagian desainer ya, di sini. Kalau kita lihat, ini ada anggota, ini ada buku, ini peminjaman. Nah, data kode buku ya, nanti kita dapat mengambil judulnya udah ada di sini. Nah, kita akan select ya. Jadi nanti ada proses pengambilan data untuk pengambilan judul ya di sini, dan juga bisa digunakan untuk pengambilan anggota, sehingga ada sub proses ya di situ. Jadi di sini ada proses execute query di sini. Nah, sini kita juga akan membuat execute lagi untuk mengambil datanya. Berdasarkan data apa? Berdasarkan data yang sudah diambil tadi, ID anggota, ID buku. Nah, sekarang kita akan mengambil di sini. Ini kita akan membuat query, karena query-nya di atas ini sudah dideklarasikan, maka di sini kita tidak perlu mendeklarasikan lagi, tetapi kita langsung tulis saja query select bintang from buku where kode buku ya, sama kan namanya, sama dengan masukkan kode buku, atau kita sudah ada di atas ini berdasarkan dari ID bukunya ya, kita sudah tuliskan ya di sini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita bikin query-nya, maka kita juga ambil yang sama, kita select ya seperti ini. Nah, untuk resultnya ini ya, kita result set ini kita perlu bedakan dengan yang di atas ini, karena ini koneksi untuk result yang berbeda nanti hasilnya ya, sehingga kita berikan tanda misalkan 2 seperti ini ya, atau result buku ya, boleh result buku, sehingga ada perbedaan. Nah, di sini kita bikin sama seperti yang di atas ya, ada while ya, kita bikin while result buku titik next. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, untuk hasilnya kita akan menyimpan ke dalam list, tapi jangan dulu ya, nanti nampilkannya kita gunakan list yang berikutnya. Kita lanjutkan lagi ke proses pencarian anggota ya, hampir sama seperti ini, tapi kita cukup copy aja ya di sini. Nah, kita buat sini select bintang from anggota where ID anggota adalah ID anggota ya, seperti ini. Nah, kalau di sini resultnya result anggota. Nah, kemudian kita berikan nama untuk result anggota seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini ada 2 proses, yaitu proses pencarian dari data buku dulu ya, mencari dulu di peminjaman dulu. Setelah ditemukan kode buku, maka setelah ditemukan kode buku dan ID anggotanya, maka bisa dicari juga untuk judulnya, dan bisa dicari informasi detailnya juga ya, kalau mau cari-cari yang lain juga.
juga di anggota juga bisa, sehingga kita tidak perlu lagi menyimpan judul, penulis, penerbit, menyimpan di sini satu tempat, nggak perlu, karena sudah ada di perpustakaan sini, di buku, di tabel buku ini sudah ada. Jadi kita nggak usah pada saat peminjaman kita nggak perlu lagi menyimpan judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tersedia, itu nggak perlu. Sama juga kita nggak usah nyimpan lagi, jangan menyimpan nama, alamat, telepon siapa yang nggak perlu, karena datanya itu sudah ada di tempat lain. Kalau kita menyimpan lagi, kalau di dalam database disebut istilahnya redundance, atau ya kalau dibilang perbuatan sia-sia seperti itu, karena mengulang kembali. Datanya sudah ada di sini, kenapa pakai disimpan lagi seperti itu, ya kan? Oke, nah sekarang kita akan mengambil ya, membuat dulu, namanya adalah variabel ya, variabel list ya. Di sini kita akan menggunakan observable list array, list ya, sini string, ya, list peminjaman, fx collection, observable array list ya. Oke, kita masih ingat pernah melihat tulisan ini di mana? Di sini kita membuat, kalau kita membuat list ya, daftar anggota atau daftar list, kita membuatnya di bagian atas ya, di sini. Nah, kita nggak di atas sekarang, tapi kita bikin pada saat load peminjaman saja, seperti itu, sehingga datanya cukup. Nah, setiap list ini dapat kita add atau kita tambah nilainya, sehingga nanti nilai yang pada list ini setelah ditambah dapat kita munculkan di list view, seperti itu. Nah, kita tambah dulu datanya. Kita mulai dari sini, dari list peminjaman titik add, kemudian kita isikan tanggal peminjaman. Nah, ini kita gunakan tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Ya. Ini sebetulnya garis ini artinya sudah di deprecate ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita masih bisa gunakan. Kalau kita menggunakan date to string nanti panjang lagi prosesnya. Jadi kita pakai yang ini aja dulu. Peminjaman ulang, nilainya adalah, atau ini pinjam ulang ya. Oke, ya, berikutnya di bagian bawah ini kita akan menampilkan data bukunya ya. Sini list peminjaman titik add informasi buku. Nah, di sini kita akan mengambil datanya, list view peminjaman, tambah, kita berikan spasi 4, 2, 3, 4 misalkan seperti ini, nama buku, result buku ya, karena di dalamnya kita akan mengambil dari, ini mengambilnya dari buku ya, akan mengambilnya dari sini.
Oh, di sini kita bisa lihat semua. Nah, di sini kita bisa melihat keseluruhan ya. Ada kode buku, ada judul, penulis, penerbit. Nah, kita tuliskan di sini nama buku, judul, kemudian copy paste saja, jadi nggak terlalu panjang tulisnya. Di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke, kita bikin 4. 1, 2, 3, 4. Judul, nama buku, nama penulis, penerbit. Penulis, kita bisa sesuaikan barisnya. Oke, biar rata ya. Judul, penulis, penerbit, tahun terbit. Oke, sini sudah satu. Berikutnya kita masukkan juga untuk yang list peminjaman. Oh ya, betul. Add informasi anggota. Oke, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 sama juga di sini. Dari mulai nama, ya, kita copy aja biar nggak lamaan juga. Nama anggota, terus kemudian alamat, telepon, email. Oke, ini kita berikan nama, alamat, telepon. Oke. Email. Ya, kita harus sama ya semuanya, kalau enggak nanti error. Oke, di sini sudah selesai. Nah, setelah data dimasukkan ke dalam list peminjaman, maka berikutnya di bawah ini ya, di luar sini ya, terakhir itu ya, di luar catch ya, di bawah ini kita akan menambahkan ke dalam list view peminjaman. Baru kita masukkan ke dalam list sini, list view peminjaman. Titik, get items, set all, list peminjam. Seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita coba terlebih dahulu untuk lakukan cek datanya ya.
Oke, pada perpanjangan di sini coba kita lihat ada satu. Ya, ini ada satu error. Coba kita lihat di daftar buku ini. Oh, ini pakainya P ya. P. Coba kita cek di sini. Oh ya. Kodenya mungkin ada yang error. P. Coba kalau kita lihat di sini kolom nama not found. Ada anggota. Ini adalah nama, ID anggota, dan oh ya. Nah, ini saya ada sedikit di sini ada resultnya result anggota, tetapi di sini saya resultnya result buku ya di sini. Nah, jadi ya hati-hati juga dalam mengcopy paste ya. Ada yang perlu dirapikan juga di situ. Oke. Kita ulang lagi, kita refresh ya. P001. Jadi ya, ini cukup tricky sekali ya karena ada null pointer exception. Ini adalah sebuah kesalahan ya, invocation target. Nah, invocation target exception. Nah, ini biasanya ini karena objeknya ya. Nah, ini target exception ini tidak ditemukan ya, biasanya seperti ini. Nah, kita cek ulang. Biasanya kalau nama objeknya ada yang berbeda, mungkin sini apa ini, list view, list ya, sini ya, ini ada perbedaan ya, nama yang kita buatkan di atas ini ada kesalahan ya. Sini ini kan harusnya kan list view peminjaman ya, sama kan seperti yang di sini, atau kita copy aja sini juga boleh. Copy di sini, kita pastekan di sini. Oke, udah sama. Nah, yang di bawah ini kita sesuaikan. Oke, sekarang kita ulang sekali lagi. Hope for the best.
P001. Enter. Ya, ini sudah muncul. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah tanggal peminjamannya ya, seperti yang ada di sini sesuai dengan tanggal. Kode buku, ID anggota ya. Pada saat di sini menampilkan tanggal peminjaman ulang ya. Jadi ini sesuai dengan daftar yang kita masukkan di sini. List peminjaman. Ada tanggal pinjam ulang kayak jadi seperti di print gitu ya, tapi di printnya ke dalam list view. Kemudian di sini ada informasi buku ya. Mana informasi buku? Nah, ini informasi buku. Kemudian ini kita berikan spasi 4 ya. Oke. Informasi buku, nama buku. Nah, ini cuman barisnya nggak sesuai, nanti kita bisa sesuaikan sendiri nanti. Kemudian mungkin ini kita ratakan dari sini aja ya, kita sesuaikan aja dari sini. Oke, ini kita sudah berhasil menampilkan data pengguna atau data peminjaman ya. Jadi di sini setelah kita mengambil data terlebih dahulu dari tabel peminjaman, kemudian akan mengambil data dari tabel buku, kemudian mengambil data dari tabel anggota ya. Ya memang mungkin tampilannya memang kurang bagus, tapi ini nanti belakangan untuk desain itu terakhir ya, supaya lebih, sekarang ini sistemnya terlebih dahulu yang dikuatkan terlebih dahulu. Oke, sampai di sini video tentang proses menampilkan data. Untuk video yang berikutnya kita akan menggunakan proses pengembalian dan perpanjangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.